sayhatan wahidatan fa ijahum hamidun. Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahjiun. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardu maywatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fazzarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Aprilia, hadir Bu. Dadang. Erika. Firdaus. Alfa Bu. Sakit. Sakit terus. Ikut tetangga. Ketua. Ikut Arya. Wakil. Polisa. Enrika. Apa? Maila tuh. Muhammad Abdi. Muhammad Khair. Emrisi. Ibu belum Bu. Terus aja. Hasil finishing akhir. Menimbulkan polusi udara sangat berbahaya bagi manusia karena kurangnya udara segar. Aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menimbulkan limbah sampah yang menumpuk ke lingkungan. Seharusnya disadari dapat mencemar ekosistem lingkungan. Selesai sudah presentasi kami. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini seperti kamu dan dia tanpa pernah dimulai. Grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, kami mengulangi lagi karena ada kendala teknis. Di sini kami menggambarkan tentang globalisasi dalam artian menjelaskan bumi dalam artian smile, artinya jagalah bumi agar menjaga bumi agar tetap tersenyum ada banyak cara. Salah satunya mengurangi membuang sampah plastik sembarangan. Kedua, menanam pohon atau penghijauan. Ketiga, Waalaikumsalam.
Apa? Gambar tersebut pohon-pohon terbalik menyebabkan hutan-hutan gundul dan dijadikan pabrik yang banyak sehingga gas oksigen berkurang dan asap semakin banyak membuat mati ilmu sesak napas dan karena hutan-hutan itu berdampak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kami di sini akan mempresentasikan tentang gambaran kami yang menggambarkan tentang airgun. Kita bisa lihat bahwa ada organisasi dan 3R. Jadi di sini kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, sejuk dan asri. Kalau reboisasi penanaman pohon kembali agar tidak terjadi kematian hujan ataupun dari sini kita lihat ada 3R, yaitu air bersih, dan weather. Kita disuruh menggunakan pembelajar yang ramah lingkungan dan gampang mendaur ulang. Kalau plastik bisa saja merusak pemandangan dan sulit untuk hancur. Ini kami akan menjelaskan tentang gambar kami. Jadi kami menggambar bumi yang tercemar oleh polusi atau bumi yang mengalami pencemaran udara. Sekarang banyak sekali pepohonan yang tebang karena untuk membangun gedung-gedung tinggi. Sekarang orang-orang juga banyak menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi untuk bepergian. Yang tentu saja semakin banyak kendaraan, semakin berpolusi di sekitar ini. Apalagi pohon-pohon yang sudah banyak ditebang, jadi udara menjadi kurang segar karena polusi. Ada juga penyebab lain yang menyebabkan polusi, yaitu kebakaran hutan. Polusi juga bisa terjadi karena faktor alam, contohnya gunung Merapi meletus. Saat meletus, gunung Merapi akan mengeluarkan abu vulkanik yang akan mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Jadi kita berharap kita semua. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buminya tidak sate. Mana biru kabeh warnane? Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi berubah selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambaran yang kami buat menceritakan tentang jagalah hidup kita agar bumi kita terjaga beserta lingkungan dan kelestariannya. Maksud dari jagalah hidup kita yaitu dengan menjaga semua yang ada di bumi seperti tumbuhan, hewan, lingkungan, dan udara yang ada di sekitar kita agar ekosistem yang ada di bumi terjaga kelestariannya. Menjaga lingkungan dengan cara tidak melakukan penebangan liar, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, dan lain-lain. Kesimpulannya, jangan rusak bumi kita agar hidup semua makhluk hidup terjaga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Bahwa yang ibu minta tentang ada 4, ada neokolonialisme, ada budaya populer, ada konsumerisme, dan ada kerusakan lingkungan. Dan rata-rata yang kalian ambil adalah tentang kerusakan lingkungan atau global warming. Nah, itu yang kebanyakan yang
mengarah ke globalisasi, maka akan berpengaruh cukup besar antara yang lain yang saya kemarin presentasikan tadi. Karena kebanyakan yang namanya global warming itu lebih kepada pencemaran sebuah lingkungan. Satu, tadi karena pemborosan dari air. Dua, karena pembuangan sampah sembarangan, bisa pembuangan di laut, bisa pembuangan di sembarang lingkungan atau di darat, dan juga bisa pembuangannya lewat udara. Kalau lewat udara berarti lewat cara apa pencemarannya? Tapi perusahaan yang membuang asap gas atau dia berolah pabrik itu di tempat pemukiman masyarakat, karena sudah kemungkinan besar bahwa masyarakat akan terjadi pencemaran dan penyamaran lapisan udara pabrik tersebut akan membawa kepada kesehatan kita sendiri. Jadi yang rugi siapa? Masyarakat sekitar kita. Nah, bisa nggak yang namanya perusahaan besar dibangun tapi di daerah permukiman masyarakat? Bisa nggak? Nggak. Seharusnya di mana dia membangun sebuah perusahaan sehingga tidak terjadi suatu pencemaran di dalam pemukiman. jauh dari pemukiman atau di suatu lokasi yang mana khusus untuk sebuah perusahaan. Nah, itu. Jadi namanya selain dari global ini, kita ambil juga tentang reboisasi. Jadi setelah adanya penggundulan oleh orang-orang yang melakukan penebangan hutan, lebih baik dia mengembalikan lagi untuk dijadikan penghijauan kembali. Jangan tadi asal gundul, asal tebang, tapi tidak mengembalikan ke asalnya. Kalau juga dia harus menanam kembali pohon-pohon, ya enggak? Agar tidak terjadi kebakaran yang menyebabkan bencana berupa banjir. Nah, itu. Dampak positifnya tentang global, dia bisa melakukan yang namanya ini. Komunikasi. Kemanapun dia mau, bisa. Kalau sudah ada teknologi sebuah komunikasi, maka kemanapun dia mau dia bisa melakukan suatu perubahan. Istilahnya bahwa ilmu yang dia dapat di sana dia pergi ke suatu tempat, pengetahuan dan pengalaman yang dapat bisa dia publikasikan, bisa melalui media massa, bisa melalui apa? Media massa berupa apa aja? Facebook, WA, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya itu adalah menyebarkan suatu informasi yang bisa dilihat oleh semua orang. Nah, jadi ada dampak global itu segi positif maupun segi negatifnya.